Halo semuanya, perkenalkan aku Salma Kamelia dari UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Tadris Bahasa Inggris semester 2. Sekarang di sini berada di gereja bersama Pak siapa? Hari. Pak Hari. Di sini Pak Hari sebagai apa, Pak? Saya sebagai sekretariat paroki Gereja Santo Petrus. Sekretariat yang mengurusi bagian apa itu, Pak? Saya bagian ya menerima tamu dari luar, mengurus keperluan umat dalam hal misalnya surat menyurat, administrasi atau informasi, pelayanan dan sebagainya. Jadi gereja ini ada yang mengurus bagian seperti itu Ya. ternyata ya, Pak? Baru tahu. Lalu bisa dijelaskan mungkin di belakang ini, Pak? Ya, ini kita lagi di ini ciri khas Gereja Katolik ya. Selalu ada yang namanya Gua Maria. Di Gua Maria ini namanya Gua Maria Ratu Surga. Ya, ini tempat orang umat kami Katolik itu berdoa bersama Bunda Maria. Ya, tentu berdoanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ya. pada Allah. Ya, tapi melalui atau bersama berdoa dengan Bunda Maria. Di tempat ini tuh buat ibadah kegiatan. Oh, bukan, ini hanya tempat untuk Simbol. ya, ini kan orang mau berdoa hanya sesaat. Nah, ini di sini bisa ya. Untuk kegiatan ibadahnya sendiri ada waktu tertentu. Ya, kita dibagi 3 ya, itu ada ibadah pada Sabtu sore jam 5 sore, Ya. kemudian ibadah Minggu pagi jam 7 pagi, dan ibadah Minggu sore jam 5 sore. Gitu. Ya. Berarti umat itu bisa bebas milih waktunya Ya. atau harus jam Bebas memilih waktu yang sudah ditentukan itu. Gitu. Untuk gereja ini sendiri ada visi misinya nggak sih? Visi misi ada, tiap tahun itu visi misinya berbeda-beda ya. Oh, nanti kita ke ruangan ada visi misinya, nanti tertulis yang panjang ya. Visi misi keuskupan kita kan wilayahnya dalam satu teritori itu namanya keuskupan. Di sini kita Pekalongan ini masuk keuskupan Purwokerto. Kan ada keuskupan Semarang, keuskupan Purwokerto, keuskupan Bandung, Keuskupan Agung Jakarta, Surabaya dan sebagainya. Ya, seperti keuskupan itu kalau di tingkat pemerintahan seperti provinsi. Oh iya, beda-beda seperti tergantung itu. daerah. Ya. Itulah ini secara keseluruhannya visi dan misi Keuskupan Purwokerto. Nah, bisa dibaca. Aula untuk pertemuan-pertemuan ya. Pertemuan kita sediakan kira-kira muat ya 300 lah, 300 orang. Di sini kami juga punya toko rohani, tapi bukanya setiap kali habis ibadah. Lalu untuk struktur kepemimpinan di gereja ini seperti apa? Ya, kalau hierarki jelas ya secara keseluruhan seluruh dunia ya. Iya. Kita hierarkinya enggak cuma lingkup gereja saja. Hierarki kita dari mulai Bapak Paus yang kemarin Baru baru dilantik, terpilih ya, ya. Bapak Paus Leo, dia mengambil nama Leo ke-14, Bapak Paus, kemudian para uskup. Ya, para uskup dalam suatu wilayah atau negara itu namanya kardinal. Ada satu yang dipilih. Kemarin kan jadi ada uskup yang menjabat sebuah kardinal, biasanya menjabat di sebuah satu negara mewakili. Nah, itu disebut kardinal. Ya, dia juga seorang uskup. Lalu dari uskup baru para imam, Iya. para imam, lalu umat. Kalau di dalam sini, dalam paroki ini, Gereja Santo Petrus, berarti di sini yang mengepalanya adalah pastor. Pastor kepalanya ada. Lalu baru yang lain umat awam. Ya, secara keseluruhan gitu. Ini juga ada ruangan. Ini ruangan adorasi, devosi. Jadi kalau umat ingin berdoa secara pribadi untuk lebih mendapatkan kekhusyukan ya, atau secara pribadi ingin mengungkapkan atau
ingin kedekatan dengan rasa dengan Tuhan bisa melalui ruangan-ruangan ini. Ini masih ada acara ya? Iya, Enggak, ini latihan enggak. Gur. Latihan. Udah selesai, mereka mau buka, baru selesai. Ini ada apa namanya, bendera-bendera itu lingkungan ibaratnya. Lingkungan itu kayak RT atau RW gitu. Jadi dalam kelompok-kelompok ada namanya. Ini baru gerejanya, tempat ibadah. Nah, yang tadi Sabtu sore, Minggu pagi, dan Minggu sore. Tempat menyalakan lonceng di atas. Kalau sudah waktunya beribadah, loncengnya Iya. dinyalakan. Tidak hanya waktu ibadah, jam 12, jam 3, waktu-waktu tertentu. Oh, Iya, sama seperti kalau subuh, oh iya. zuhur, Iya. ya asar, maghrib. Penanda. Ini ya 2 ruangan, Iya. 1 umat, 1 romo. Kira-kira udah paham enggak? Kalau Romo, Kalau di film-film sering. iya, buat apa, pengakuan dosa? Iya, Oh, pengakuan benar. dosa. Jadi ini sebelahnya di sini romo, masuk umatnya di sini. Iya. Setiap saat bisa. Setiap saat. Nah, orang mau pengakuan dosa, lalu romo, saya mau pengakuan dosa, mereka masuk bilik ini. Ini kebetulan kami ini dalam tahun yubileum. Nah, itu tahun yubileum, tahun kerahmian Tuhan, tahun di mana kita punya pengharapan, itu di ini kan Peziarahan Pengharapan Yubileum 2025. Ini diadakan setiap 25 tahun sekali. 25 tahun. Ya, jadi ada gereja-gereja yang menyediakan nama istilahnya Porta Santa, gereja yang menjadi tempat ziarah. Gitu. Ya. Ditunjuk misalnya di sini di Tegal, di Menjasem. Jadi tahun ini umat-umat di sana ada urutannya untuk berdoa. Nah, kebetulan ini digambarkan dalam sebuah karikatur. Luce, Stay, ya Sky, sama ini. Sin. Ya, Sin. Ya, ini nanti bisa dilihat di ini. Kami punya air suci. Nah, ini air yang sudah diberkati. Jadi air yang diberkati didoakan. Ya, kadang di Muslim juga ada ya, orang bawa aqua minta didoakan, kiai dan sebagainya. Ya, sama ini juga air didoakan. Lalu kita membuat tanda salib ya. Nah, menghadap Jadi altar. masuknya lewat sini baru Ya, ambil air. lewat sini, lewat sana. Ya, untuk yang lansia ada liftnya itu. Untuk yang sulit berjalan. Ini kalau orang Katolik itu berdoanya, waktu berdoa cuma 2, yaitu dalam hal gerakan ya maksudnya. Iya. Waktu berdiri dan sujud. Ya, itu pasti berdoa. Kalau duduk pasti mendengarkan. Mendengarkan firman, mendengarkan sabda, pasti posisinya duduk. Pengumuman. Tapi kalau udah posisi ya, berlutut, ya berarti berdoa. Ya. Atau berdiri. Iya. Sama. Kemudian gereja ini dilengkapi dengan ornamen-ornamen. Nah, ini ada gambar-gambar yang warna-warni ya. Itu nama rasul-rasul atau murid-murid Yesus. Ya, ini murid-murid Yesus. Ada Santo Markus lah ya. Ini dipakai juga tadi sebagai nama-nama itu lingkungan-lingkungan tadi yang ada benderanya. Atau juga dari umat itu dipakai sebagai nama baptis. Mulai dari 1 sana yang paling depan, 1, 2, 3, semua ada 16. Itu menceritakan Ya, ini menceritakan kisah waktu Yesus mengalami sengsara, derita sampai wafat, yang menjadi pusat peribadatan yang di sini. Lalu ini ada lilin Paskah namanya yang ini.
lilin yang dinyalakan Saat waktu Paskah. iya, tapi utamanya dinyalakan mulai digunakan itu pada malam Paskah. Lalu akan digunakan sepanjang tahun sampai itu. Ini meja altar. Lalu kita juga ini tempatku seperti ini. Kami juga kadang-kadang ada misa bahasa Jawa, jadi pakainya alat musik Gamelan. gamelan. Untuk tulisan khusus sendiri kayaknya beda-beda ya Pak. Ini Tulisan apa? ada ini ada Oh, ini maju, untuk terus yang tadi lansia. Ya, itu untuk petugas. Ya, pengaturannya ada. Ada lampu merah. Berarti kalau lampunya nyala itu ada isinya. Itu yang kalau kita melihat kalau di YouTube mereka terima roti. Makan. Kan sama teman saya yang bernama Salma Kamelia, dan sekarang perkenalkan nama saya Laila Nurhidayah. Dengan budaya. Ya, dengan Bapak siapa? Hari, Oke, Bapak. hari. Gimana gereja menanggapi perubahan zaman atau perkembangan teknologi yang ada di zaman sekarang? Ya, gereja tentu dalam menyambut menanggapi kemajuan teknologi, ya, gereja tidak hanya menyambut dengan gembira, tapi juga masuk di dalam teknologi itu sendiri, ya, juga menggunakan teknologi untuk kemajuan-kemajuan yang bisa bermanfaat, bisa menjadi lebih efisien dan sebagainya. Kemajuan teknologi di dalam gereja ini bisa dilihat dalam kami mempunyai 2 videotron ya kita pakai ya. Untuk menampilkan Iya, untuk menampilkan misalnya tata bacaan atau lagu-lagu atau hal yang lain yang diputar atau dinyalakan dalam videotron. Ya, dalam videotron juga ada teknologi yang dipakai, kemudian kamera ya untuk menyorot. Nah, ini yang atas juga kamera, jadi bisa menyorot dalam misalnya hari raya besar, bisa mengikuti ditampilkan dalam raya. Ini yang baru nih kami punya videotron. Begitu. lalu gimana umat diajarkan untuk menyikapi perbedaan keyakinan dalam masyarakat yang maju? Ya, pertama gereja itu ya selalu mengajarkan tentang kasih, ajaran Kristus. Kasihanilah sesama ya seperti dirimu sendiri. Bahkan berdoalah untuk musuh-musuh atau orang yang melakukan hal yang tidak baik. Ya. Atau ada lagi, bila ditampar pipi kirimu, maka berikan pipi kanan. Ya. Terus ada lagi istilahnya dalam pengajaran kami, berilah tumpangan untuk orang asing, berilah pakaian untuk mereka yang telanjang, berilah mereka makan untuk yang lapar. Ini hukum kasih tanpa pandang hati, ya, agama apa, dari suku apa, ya, gereja mengajarkan itu yang juga menjadi keutamaan pengajaran dalam gereja Katolik. Lalu dalam ajaran agama, bagaimana konsep kasih terhadap sesama yang diajarkan dan diterapkan dalam agama ini? Ya, maksudnya ininya ya, penerapan yang dari hukum itu ya. Kami sering membuat kolaborasi kegiatan ya. Kebetulan romo kami, pastor kami yang kepala ini sangat aktif dalam kegiatan di forum kebangsaan FKUB. Itu kita sering mengadakan bakti sosial bersama, seperti pernah kemarin kita belum lama ini buat membiayai sunatan massal di masjid di daerah Wiradesa di Yosorejo, atau di sini juga bagi-bagi takjil bareng dengan pemuda-pemuda dari komunitas Muslim. Dan juga kegiatan buka puasa bersama, itu pasti. Bahkan dulu pernah sahur bersama. Ini pernah. Nah, itu juga tidak hanya dengan non Muslim ya, maksudnya tidak hanya dengan Muslim, tapi juga dengan
agama lain dalam tadi forum kebangsaan itu ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Kristen. Jadi sangat menjadi perbedaan yang ada di sini. Iya. Baik Pak, perkenalkan sebelumnya nama saya Ulina Marsa, panggilan Marsa. Marsa. Iya. Oh ya. Jadi saya ini kan kita ada ini nih tugas tentang keberagaman atau moderasi Iya. beragama ya. Nah, boleh nggak nih mengajukan pertanyaan? Iya, silakan Nah, mengajukan pertanyaan. oke. Nah, apa sih pesan dan harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda dari berbagai agama agar bisa saling hidup rukun dan saling menghormati? Ya, tentu harapan gereja itu ya terutama untuk kaum muda ya. Kaum muda. Pertama, kaum muda itu lebih cakap, lebih cepat menanggap, lebih cepat merasa betapa pentingnya persatuan dan kesatuan serta toleransi dalam lingkup beragama ya. Beragama maksudnya interaksi dengan agama-agama lain, terutama untuk kaum muda. Kalau kaum muda sudah dimulai dari kaum muda itu sudah terbentuk kerukunan dalam kehidupan sehari-hari, ya mungkin aplikasinya dengan kegiatan bersama, ya lakukan kegiatan bersama itu sangat utama dan penting sekali untuk menjaga ya agar tidak hanya waktu di muda, nanti karena sudah dilakukan waktu muda sehingga kedepannya akan lebih baik. Ya, apakah ada tantangan gitu yang dihadapi gereja ini? Apakah ada? Kalau selama ini sih berjalan baik, ya kerjasama dengan pemuda-pemuda dari agama-agama lain sangat baik, karena juga difasilitasi atau dinaungi melalui forum kebangsaan itu oleh negara lewat forum kebangsaan FKUB. Jadi terjaga ya Pak? Ya, jadi kolaborasi dalam kegiatan terutama dalam hal menyambut hari-hari besar atau pas hari besar dalam keagamaan, baik di Katolik, Kristen, Muslim ataupun Konghucu itu terjalin saling mendukung, bahkan ada keterlibatan secara langsung untuk saling mendukung dan membantu, sehingga kalau ada rasa saya mengenal, ada komunikasi, itu pasti dengan begitu timbul rasa rasa kasih, rasa sayang, rasa memiliki, rasa menjadi bagian. Ya, oh ya saya bagian dalam lingkup terutama di Kota Pekalongan. Nah itu bagus. Ya, udah itu saja pertanyaan dari saya. Itu saja dari teman saya. Oke Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Naila Kartika Prati, izin bertanya, kira-kira untuk saat ini jemaat aktif yang di Gereja Santo Petrus itu ada berapa? Oh, kalau menurut data yang sudah kami pendataan kami itu jumlah umat itu sekitar kurang lebih 1.800. Ya, kira-kira kakaknya itu hampir 900. Kalau kakak, kalau umat yang terdata itu hampir 1.800-an. Apakah itu warga Pekalongan semua atau hanya apakah ada yang dari luar Pekalongan atau? Dulu ada di luar Pekalongan seperti dari Wiradesa, dari Karanganyar atau Kajen, Batang. Sekarang mereka sudah mandiri. Sekarang hanya Kota Pekalongan. Dengan ada kami umat itu dibagi menjadi 20 lingkungan. 20 lingkungan? Ya, lingkungan itu berarti seperti RW ya. RW. RW 20 ada 20. Berarti dibagi lagi menjadi berapa kelompok? Wilayah. Satu wilayah itu biasanya 5 lingkungan. Ada 4 wilayah dengan 20 lingkungan. Umatnya sekitar 1.800-an. Kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi gereja saat ini apa Pak? Tantangan terbesar menghadapi gereja adalah
Sebenarnya nggak ada tantangan yang besar ya. Tantangan besar itu tantangan zaman ke depan yang kita pandang bagaimana menyiapkan generasi muda ini agar terus tetap terlibat dalam kegiatan menggereja ya, supaya iman mereka moralitas dari tiap-tiap individu terutama generasi muda itu tetap terjaga dengan baik. Kira-kira sudah ada solusinya belum, Pak? Solusi kami punya komunitas khusus untuk kaum muda, ya, untuk kaum muda ya, yang namanya OMK, Orang Muda Katolik, ya, disingkatnya OMK. Mereka ada mulai dari SMP, kemudian SMA atau yang kuliah. Mereka sering mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam hal misalnya terlibat dalam kegiatan retret. Retret itu semacam kayak olah rohani ya, pengajaran, menerima pengajaran olah rohani. Kemudian juga ada seperti LDK, juga kegiatan-kegiatan dengan agama lain, ya, dengan pemuda-pemuda lain, misalnya tampil dalam sebuah acara bersama, membuat grup musik, ya. Kegiatan sehari-hari juga mereka ada pertemuan khusus seperti setiap Sabtu pagi mereka olahraga bersama. Setiap pagi dengan romonya tuh. Berkeliling gereja. Ya. Kita tidak hanya muda, dari kecil juga ada untuk pia, ya istilahnya pia ya, dan pir yang remaja usia mulai dari usia anak SD itu ada. Kita kegiatan yang disebut dengan sekolah minggu. Ya, sekolah minggu itu mereka juga itu yang sebenarnya menghadapi generasi muda itu yang tantangan terbesar. Iya. Ya, karena tidak semua anak-anak muda itu mau terlibat gitu. Iya. Karena mereka banyak sibuk dengan gadget, ya kan, sibuk dengan nongki, nongkrong sana sini dan sebagainya. Nah, gereja memfasilitasi dengan bahasa mereka. Jadi teknologi ini juga digunakan dalam kegiatan-kegiatan mereka supaya mereka senang. Ya, begitu. Solusinya ya. Iya. Baik, mungkin segitu saja dari saya, Pak. Mungkin dilanjutkan teman saya yang lain. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Tadi belum perkenalan. Ya. Saya Kesha. Oke. Melanjutkan pertanyaan yang tadi. Di sini tuh ada nggak sih, Pak, edukasi atau pengajaran khusus untuk hidup berdampingan dalam keberagaman gitu? Ya, ini bicara tentang moderasi agama ya. Ada nggak pendampingan khusus? Ya, edukasi. Edukasi untuk pendampingan bersama. Kami kan ada 5 bidang tadi ya, bidang liturgi, bidang pewartaan, bidang umum, kemudian bidang persekutuan, dan bidang pelayanan. Nah, di bidang pelayanan itu ada namanya bidang yang urusannya itu keluar dengan tadi ya, hubungan dengan agama-agama lain ya. Istilahnya apa ya namanya, bidangnya saya lupa. Ya, yang jelas dia menjadi mengkoordinator bidang ini ya. Lintas agama. Iya, lintas agama. Jadi mereka selalu mempunyai, sudah dalam 1 tahun itu mempunyai program-program untuk kegiatan tentang moderasi agama. Belum lama sih kami mengundang dari agama-agama lain, ya, tentu dalam undang FKUB, forum FKUB, ya, ada Matuki kalau nggak salah, ya. Terus ada dari Hindu, Buddha dan sebagainya, bicara tentang moderasi agama itu, ya, pentingnya saling menghargai, menghormati dan menjaga toleransi. Dalam kegiatan itu juga
diisi dan melibatkan orang-orang muda. Ya, orang-orang muda senang musik, yang maka disiapkan pentas musik, tampilan musik dari pemuda Muslim seperti apa, dari Kristen, dari Katolik, kemudian dari agama-agama lain. Nah, biasanya di momen ulang tahun juga tim ini mengundang ulang tahun paroki kami, maksudnya ulang tahun gereja ini mengundang umat-umat lain untuk mengisi acara itu biasanya, atau mengajak ikut lomba. Misalnya di sini ada lomba senam atau lomba paduan suara, ya, itu mengajak. Jadi kami ada khusus bagian yang mengurusi untuk menjaga hidup berdampingan ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Selama menjadi pengurus di sini tuh ada nggak sih momen yang paling berkesan buat Bapak? Menurut saya, maksudnya kesan saya pertama yang paling berkesan adalah saya dipercaya untuk terlibat dalam sebuah komunitas atau kegiatan yang menuntut kita untuk menjadi baik, ya, baik dalam ucapan, tingkah laku, pikiran, ya. Karena saya pegawai karyawan gereja, jadi saya harus membawa kewajiban ini dimanapun saya berada. Ya, seperti saya itu jadi seperti bagian dari kartu nama, ya, kartu nama gereja. Jadi sikap, tindakan, tingkah laku harus dijaga. Itu yang paling berkesan. Jadi saya punya waktu, saya pikir kalau saya tidak pernah mengalami ini, mungkin saya di lain waktu, di masa tertentu akan menyesal. Jadi saya mengalami ini, merasa senang sekali. Sangat berkesan. Iya, sangat berkesan dalam kehidupan saya. Sehingga nanti kalau saya pensiun, bisa cerita. Dulu seperti ini, itu yang paling berkesan. Mungkin itu saja ya Pak. Ya. Dari kami, Terima kasih. kita kembalikan